Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ain Natasha Maharani Samaila, kelas 11 3 nomor 5. Saya hari ini akan mempresentasikan mengenai PowerPoint saya. Materinya adalah periode pemerintahan Daulah Abbasiyah. Seperti ini di bab 1 bagian C, Daulah Abbasiyah atau periode pemerintahan Daulah Abbasiyah. Untuk pembukaan materi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai periode pemerintahan Daulah Abbasiyah ini. Daulah Abbasiyah mengalami pergeseran dalam mengembangkan pemerintahan, sehingga masa Daulah Abbasiyah dapat dikelompokkan menjadi 5 periode sehubungan dengan corak pemerintahan. Periode pemerintahan Daulah Abbasiyah mengalami 3 kali penggantian kuasa, yaitu Bani Abbas, Bani Buwayhi, dan Bani Seljuk. Berikut penjelasan singkat masing-masing periode. Pertama, ada periode pertama, masanya berpengaruh pada Persia dari tahun 750 sampai 847 Masehi. Pada periode ini, Abu al-Abbas as-Saffah sampai al-Watsiq merupakan khalifah periode pertama Daulah Abbasiyah. Pada periode ini, Daulah Abbasiyah mengalami kemajuan sekaligus masa keemasan. Akan tetapi, ketika Khalifah Al-Mu'tasim berkuasa, orang-orang Turki yang duduk dalam pemerintahan mulai memengaruhi kebijakan yang diambil khalifah. Hal itulah yang menyebabkan Khalifah Al-Watsiq memindahkan pusat pemerintahan dari Baghdad ke Samarra. Kemudian lanjut, periode kedua. Pada periode ini, masa pengaruh Turki, yakni tahun 847 sampai 945 Masehi. Pada periode kedua ini dimulai dari pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil. Ia dan khalifah pengganti sangat lemah sehingga orang-orang Turki dapat mengambil alih kekuasaan. Mereka kemudian mengangkat khalifah sesuai keinginan sendiri. Secara politik, keadaan Bani Abbasiyah bertambah buruk meskipun ilmu pengetahuan dan kebudayaan terus berkembang. Lanjut, periode ketiga. Masa kekuasaan Bani Buwayhi dari tahun 1045 sampai dari tahun 945 sampai 1055 Masehi atau masa pengaruh Persia kedua. Pada periode ini, kekuasaan dipegang Bani Buwayhi yang beraliran Syiah. Pusat pemerintahan berpindah dari Baghdad ke Shiraz, tempat Ali bin Buwayhi berkuasa. Pada periode ini, keadaan menjadi lebih buruk karena khalifah tak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan digaji. Meskipun demikian, ilmu pengetahuan tetap berkembang dengan munculnya tokoh-tokoh besar. Kemudian periode keempat, masa kekuasaan Bani Seljuk tahun 1055 sampai 1199 Masehi atau masa pengaruh Turki kedua. Pada atas pemerintahan Khalifah Abbasiyah, Bani Seljuk dapat melumpuhkan Bani Buwayhi dan mengambil alih kekuasaan. Kewibawaan khalifah kembali sehingga keadaan mulai membaik. Akan tetapi, kekuasaan Bani Seljuk melemah setelah muncul konflik internal. Yang terakhir, periode kelima, masa kekuasaan Bani Abbasiyah bebas dari pengaruh manapun dari tahun 1199 sampai 1258 Masehi. Pada periode ini, kekuasaan Abbasiyah benar-benar bebas dari pengaruh manapun. Akan tetapi, karena sempitnya wilayah kekuasaan yaitu sekitar Baghdad saja, pemerintahan menjadi tidak efektif dan politik lemah. Ketika datang tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, Abbasiyah dapat dikalahkan dengan mudah sehingga masa kekuasaan Abbasiyah berakhir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.